Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berbeda dengan biasanya. Hari ini kita akan berbicara tentang cerita-cerita misteri, yang mana cerita ini dialami oleh teman saya sendiri dan tidak mau disebutkan namanya. Sebelum saya memulai ceritanya, bagi kalian yang baru saja menonton channel ini, langsung saja tekan subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa follow Instagram saya di bawah ini. Bagi yang memiliki cerita misteri dan ingin ceritanya dibacakan, silahkan DM di Instagram saya. So, saya rasa langsung saja berikut ceritanya. Perkenalkan, namaku Rani. Ini adalah kisah nyata yang kualami saat duduk di bangku SMA. Kisah mistis yang akhirnya membuatku memutuskan untuk pindah sekolah. Saat itu, aku sekolah di salah satu sekolah unggulan yang ada di sebuah kota kecil. Di sekolah itu, aku harus berjauhan dengan kedua orang tuaku. Oleh karena itu, aku harus tinggal bersama tanteku, yang kebetulan rumah tanteku dekat dengan sekolahku. Kisah mistisku bermula saat pertama kali masuk ke sekolah itu. Pada saat itu adalah hari ospek terakhirku. Aku bersama 3 orang sahabatku, sebut saja Dinda, Siti, dan Novi. Kami diperintahkan oleh guruku untuk membersihkan halaman belakang sekolah. Anak-anak, sebelum pulang ibu minta tolong di halaman belakang sekolah. Tolong dibersihkan ya. Nanti kalau sudah selesai, kalian bisa langsung pulang. Kami pun menjawab, "Ya, Bu." Dan kami langsung ke sana. Sebenarnya tidak ada hal yang aneh di lokasi yang kita bersihkan. Seperti terlihat halaman biasa, dan kita bersihkan semuanya. Tetapi kemudian Dinda berteriak kepadaku, "Ran, coba lihat di belakangmu itu." Aku pun menoleh ke belakang. Kulihat tidak ada apa-apa. "Kenapa, Din? Di belakangku ada apa?" "Itu ruangan apa, Ran? Kok pintunya terkunci? Kita lihat yuk." Aku, Siti, dan Novi pun mengangguk menerima ajakan Dinda. Semakin kita mendekat, terlihat ruangan yang tertutup tak terawat. Cat kusam dan sudah banyak yang terkelupas. Pintu pun terkunci dengan gembok dan rantai yang besar. "Sepertinya ruangan ini sudah tak terawat ya, Din?" kataku kepada Dinda. Ketiga sahabatku juga ikut mengiyakan. "Iya, Ran." Ran, aku penasaran. Coba aku ketuk pintunya ya." Jangan aneh-aneh kamu, Din. Bahaya. Kita tanya Bu Guru dulu. Sebenarnya ruangan apa ini?" kata Novi. Saking jahilnya Dinda dan tak mengindahkan nasihat Novi, langsung saja Dinda mengetuk pintu itu. "Turan, gak ada apa-apa kan?" Dinda meledek kepadaku. Di situ pula terlihat wajah Novi yang masih murung. "Coba sekali lagi Dinda meledek.
Kemudian terdengar jelas ketukan yang sama dari dalam ruangan. Seketika bulu kuduku merinding. Kami pun hanya bisa diam. Tak bisa berkata apa-apa. "Itu suara apa, Din?" kata Siti dengan wajah yang pucat. Aku pun berbisik kepada ketiga temanku, "Ayo kita pulang." Dan mereka menganggukkan kepalanya. Tanpa pikir panjang, kami pun langsung pulang, berlari ke arah gerbang sekolah. Semenjak kejadian itu, teror demi teror mulai bermunculan di sekolahku. Mulai dari kesurupan, siswa yang sakit mendadak, dan anehnya, beberapa temanku ada yang minta pindah. Meskipun tanpa alasan yang jelas. Suasana sekolah terasa mencekam. Guru-guru kebingungan. Dan aku pun hanya bisa terdiam, sambil memendam rasa penasaranku. Sebenarnya, ada apa di balik ini semua? Hari itu adalah jadwalku untuk mengikuti ekstrakurikuler tari. Seperti biasa, ekstrakurikuler akan dibimbing oleh guruku. Sebut saja Ibu Santi. Aku pun tak sendiri. Ada 10 orang temanku yang ikut ekstrakurikuler ini. 7 orang yang menari dan 3 orang sebagai pengiring musik. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan pada sore hari sepulang sekolah. Saat itu kami akan berlatih menari untuk mempersiapkan tampil di acara sekolah. Kebetulan ekskul tariku ini diiringi alat musik semacam kendang, seruling, dan nyanyian. Awalnya kami menari seperti biasa. Suara kendang, bunyi seruling, mengiringi latihan kami. Tiba-tiba Bu Santi bicara dengan diri. "Stop dulu musiknya." Kami pun berhenti, pengiring musik pun juga menghentikan permainannya. "Kenapa, Bu?" Aku pun bertanya kepada Bu Santi. Teman-temanku pun juga ikut kebingungan. "Siapa tadi yang bernyanyi? Ibu belum suruh kalian." Bu Santi bicara dengan kami. "Tidak ada, Bu. Kita diam-diam saja." Kami pun merasa memang tidak mendengar suara itu. "Oh ya sudah, lanjutkan." Tak terasa waktu sudah menjelang petang. Bu Santi menyuruh kita sebelum maghrib sudah harus selesai. "Jam 6 kita selesaikan ya, Nak?" Bu Santi dengan nada yang lembut. "Baik, Bu." Kami pun menjawab. Masih ada waktu 30 menit lagi sebelum kita menyelesaikan kegiatan ini. Tiba-tiba suara itu muncul lagi. Sontak kami pun terdiam kebingungan. "Bu, suara apa tadi?" Temanku bertanya kepada Bu Santi. "Iya ya, suara apa ya tadi?" "Coba musiknya dipelankan dulu." Musik pun ikut pelan. Dan suara itu terdengar lagi, namun dengan nada yang pelan.
Kami pun terdiam. Salah satu temanku mencari sumber suara itu. Ayo sudah kita selesaikan kegiatan kita hari ini. Bu Santi berbicara kepada kami sebelum salah satu temanku mencari sumber suara itu. Namun suara itu masih terdengar dengan nada yang pelan. Kami pun saling bertatap muka. Salah seorang temanku berteriak, "Coba lihat, itu siapa?" Kami pun menoleh. Terlihat sosok seperti teman sekolahku, namun dengan seragam lama yang lusuh. Rambut sebahu, dia menatap kepada kami. Yang masih aku ingat, dia berwajah pucat dan beberapa masih menempel bekas darah yang sudah mengering. Sontak seketika, kami pun berlari keluar ruangan. Bu Santi sempat terjatuh. Aku pun terpeleset. Sempat terasa sakit, namun aku tak memperdulikannya. Bagiku, peristiwa itu adalah yang paling mencekam. Pihak sekolah juga sudah tahu, karena memang guruku, Bu Santi, juga menjadi korban. Ternyata, kemarin Bu Santi tidak hanya terjatuh. Kakinya juga harus dijahit karena terluka saat berlari melompat taman pembatas sekolah. Aku pun bersama teman-temanku harus menghadap kepala sekolah untuk dimintai keterangan. Kepala sekolahku menyuruh kami untuk lebih tenang dan mewanti-wanti agar bisa menjaga cerita itu. Saya minta tolong ya, peristiwa yang kalian alami kemarin, kalian simpan sendiri, jangan sampai bocor kemana-mana. Kepala sekolahku dengan nada yang sedikit marah. Kemudian kepala sekolah memanggil Pak Bambang. Kami yang tak mengenal beliau, hanya saja kami mengenalnya guru IPA di kelas 12. Pak Bambang mengenalkan diri dan berkata, Nanti kalau ada apa-apa, hubungi saya ya. Lantas kepala sekolah menambahkan, Ini Pak Bambang, mungkin kalian belum banyak yang kenal. Beliau adalah guru di kelas 12. Senior di sini, dulu juga alumni sekolah ini. Aku pun masih bingung, siapa dia? Kenapa kok kita harus menghubungi Pak Bambang? Kemudian temanku berbisik, Ran, itu Pak Bambang yang sering mengobati anak-anak kesurupan. Dalam hatiku berkata, syukurlah, semisal kenapa-napa dengan diri aku, masih ada yang mau bantu. Nanti kalau kalian mencari Pak Guru, cari di laboratorium IPA ya. Pak Bambang menambahkan. Esok harinya, aku sengaja ingin menemui Pak Bambang. Hatiku penuh dengan rasa penasaran. Ku cari Pak Bambang ke laboratorium. Permisi, Pak Guru, ini saya Rani. Namun tetap tak ada jawaban. Laboratorium seperti kosong, tak ada orang. Pintu tertutup. Namun ku coba mengetuk-ngetuk jendela di samping pintu. Ku intip sedikit di balik jendela. Di dalam ternyata ada Pak Bambang. Tapi kenapa dia? Mulutku sedikit bergumam. Kulihat Pak Bambang seperti sedang duduk dan membelai-belai seseorang. Namun tak ada orang. Dia pun seperti berbicara sendiri. Sontak rasanya,
Aku kaget sekali. Aku hanya bisa menyebut nama Tuhan. Pak Bambang sepertinya tahu kalau aku sedang ada di luar dan mencarinya. Oh, masuk sini Ran. Ada apa? Iya Pak, maaf Pak mengganggu, kataku sambil gemetar. Ada apa? Sini dulu. Pak Bambang berbicara dengan lembut. Aku pun masuk ke dalam ruangan. Rasa penasaranku mengalahkan rasa takutku. Pak Guru, tadi Rani lihat Pak Guru bicara sama siapa? Pak Bambang menghela napas panjang, dan aku pun masih merasa ketakutan. Aku pun bertanya lagi, Pak Guru, sekolah kita kenapa ya Pak? Rasanya kok saya tidak betah sekolah di sini. Pak Bambang masih terdiam. Kemudian kulihat dia sedang berkomat-kamit sambil menutup kedua matanya. Aku pun hanya bisa terdiam. Sedikit demi sedikit Pak Bambang membuka kedua matanya. Diam sejenak kemudian berkata, Ran, Bapak sebenarnya tidak mau cerita ke siapa-siapa. Aku pun menjawab, memang kenapa Pak? Ini terkait dengan rahasia sekolah kita. Bapak mau cerita, tapi kamu jangan takut ya. Aku pun hanya bisa terdiam. Kamu tahu kan, ruangan di belakang sekolah kita yang pintunya terkunci oleh gembok besar. Aku mengangguk dengan pelan. Pak Guru sudah memantau kalian dari awal pada saat kalian mencoba mengetuk pintu ruang itu. Ceritanya seperti ini, Ran. Dulu saat sekolah ini masih baru, kurang lebih 40 tahunan yang lalu, ada sebuah tragedi yang menyedihkan di sana. Kakak kelasku namanya Septi. Kebetulan dia yang paling cantik di sekolah ini. Kemudian dia berpacaran dengan Tio. Tio itu teman sekelasnya. Semakin jauh dan semakin dekat. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang terlarang. Septi hamil, kemudian meminta pertanggungjawaban kepada Tio. Tio merasa panik dan bingung. Tio punya rencana jahat kepada Septi. Pada akhirnya, saat sepulang sekolah, ketika guru dan murid sudah tidak ada di sekolah, Tio dengan keji membunuh Septi. Mayat Septi dikuburkan di ruangan itu oleh Tio. Dan mayat Septi ditemukan 2 hari setelahnya. Dulu itu sebenarnya gudang, ya, ruangan itu. Saya sengaja mengunci ruangan itu agar tidak ada yang mengusik. Bulu kuduku langsung merinding mendengar cerita Pak Bambang. Kemudian Pak Bambang melanjutkan. Yang kamu lihat tadi, Pak Guru itu sebenarnya sedang membelai rambut dan sedang berbicara dengan Septi. Ini cara agar Septi tidak semakin marah. Kamu tahu sendiri, Ran, dia meninggal dalam keadaan penuh amarah. Aku pun masih membisu, ingin rasanya keluar dari ruangan ini. Jadi Pak Guru, selama ini yang meneror sekolah kita arwah si Septi. Pak Bambang mengangguk dan tersenyum kecil. Kemudian sambil menangis, merasa ketakutan, aku pun keluar ruangan. Semenjak Pak Bambang bercerita tentang kisah itu, aku sudah mulai kurang nyaman di sekolah ini. Teror pun masih berlanjut. Entah sampai kapan selesainya. Dan akhirnya ketika setelah kenaikan kelas, kuputuskan untuk pindah ke sekolah lainnya.
Itu dia cerita mistis dari Rani. Cerita ini diceritakan langsung kepada saya. Awalnya Rani ingin menceritakannya sendiri, namun dia sendiri masih trauma. Terima kasih Rani telah berbagi cerita kepada kami. Ambil baiknya dan buang buruknya. Saya Chandra Rizky undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.